Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi janji saya pada salah satu subscriber Primrose Green Garden, ya, itu meminta bagaimana untuk pembuatan daripada mol nasi itu. Karena ketika saya coba membuat kompos dan POC yang lainnya, itu saya menggunakan diantaranya adalah mol nasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman bagaimana membuat daripada mol nasi ini. Nah, seperti kita ketahui ya, ini ada nasi di depan saya. Ya, ini ada nasi. Sering sekali nasi ini suka menjadi bahan sisa di rumah-rumah kita, ya. Itu yang lebih miris lagi, itu dibuang. Ya, jangankan basi yang begini aja, mereka yang mungkin merasa berlebih itu dibuang sehingga menjadi limbah. Tetapi kalau kita mencerdaskan diri, nasi ini tidak perlu dibuang. Jangankan yang tidak basi, yang basi pun sebenarnya tidak perlu dibuang karena kita bisa mengubahnya menjadi mol yang sangat bermanfaat bagi kesuburan tanaman kita dan memperbaiki struktur tanah ke depannya. Baik, kita ringkas saja, ikuti terus perkembangan video ini agar teman-teman bisa mendapatkan satu manfaat dengan menyimak secara baik dan benar. Jadi ini nasi ini kita dapatkan, kita tahu ini nasi sebenarnya menjadi bahan pokok, ya, bahan pokok bagi sebagian besar suku-suku yang ada di Nusantara ini. Ya, ini bukan barang asing. Jadi kita cari wadah, ya. Kita cari wadah. Sebenarnya di piring ini juga bisa, ya. Cari wadah. Ini kita simpan, ya, di wadah seperti ini. Jadi ada beberapa metode, ini diantaranya bisa langsung nasi begini, atau kalau teman-teman punya di rumah humus akar bambu seperti ini, ya, terserah mau merek apa, pokoknya humus akar bambu itu bisa diambil sebagian, ya, kira-kira segenggam, kita taruh di wadah ini, baru kita tutup nasi, ya, nasi. Nah, setelah itu kemudian kita simpan ini, ditutup, jangan terlalu rapat, ya, kira-kira biasanya orang tutup tisu, bisa ditutup tisu, ya, tutup tisu seperti ini, baru dikaretin, atau kalau tidak ada wadahnya seperti ini, tutup tisu lalu begini. Gunanya tisu itu kalau terjadi penguapan, biasanya ada embun-embun atau air, itu bisa meresap di sini sehingga tidak semua jatuh ke nasi ini, ya, seperti itu kira-kira. Dan untuk ringkasnya, saya sudah membuat hal yang sama kurang lebih 5 hari yang lalu, ya, seperti ini, ya, seperti ini. Jadi nasi ini tadi setelah kita tutup, lalu kita tutup dengan kantong plastik hitam, kita taruh di tempat yang gelap, tidak kena matahari, dan suhunya ya suhu kamar saja atau suhu yang agak lembab gitu. Nah, ini yang sudah jadi, ya. Ini saya tutup. Pada waktu itu saya tutup pakai kain atau tisu juga boleh, ya. Oke, inilah jadinya, ya, ini jadinya. Ini kalau teman-teman lihat di setelah simpan 3 atau 4 hari, itu di dalamnya ada berbagai macam jenis jamur, ya. Itu ada yang hijau, yang hijau inilah yang trichoderma, ya. Ini yang trichoderma. Ada yang cenderung orange, ini ada orange. Biasanya sih dominan orange itu orang-orang bikin, atau pengalaman saya yang lalu itu orange, itu juga jamur. Ada yang hitam, itu juga jamur. Jadi jangan dibuang, mereka punya fungsi dan perannya masing-masing, ya. Kalau yang orange itu namanya jamur Rhizopus aspergillus kalau saya nggak salah, ya. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Itu gunanya untuk memecah daripada dia mengandung protein, ya, protein fitase yang bisa memecah protein, kemudian bisa melakukan fermentasi terhadap substrat lainnya untuk
dijadikan sebagai decomposer gitu. Nah, kalau yang hitam ini juga merupakan jamur yang juga punya peran tersendiri ya. Ini Aspergillus niger. Ini juga berfungsi banyak peranannya bagi tumbuhan dan tanaman kita kelak setelah kita jadikan mol. Nah, kalau yang hijau ini, kalau kita beruntung seperti saya pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita dapat ini bersifat antagonis sebenarnya bagi jamur patogen. Jamur patogen itu adalah jamur yang merusak bagi tanaman. Berarti dia perannya itu melindungi tanaman kita dari berbagai penyakit ya. Jadi itu sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau kita memfermentasikan nasi entah nasi sisa atau nasi basi yang tidak terpakai lagi itu, kalau kita beruntung ya kita dapat trichodermanya yang hijau. Ini memang tidak seberapa, tapi ini sudah lumayan karena nanti kita akan jadikan mol. Nah, yang menjadi catatan, ada beberapa teman-teman YouTuber itu di YouTube saya ikuti, terkadang mungkin lupa atau kurang tepat ketika dikatakan ini jamur semua adalah jamur trichoderma. Bukan, yang trichoderma itu khusus yang warna hijau. Kalau yang orange, kemudian yang warna hitam itu bukan ya. Nanti di deskripsi saya akan jelaskan apa jenis jamurnya dan apa fungsinya ya. Jadi ini kita ambil ya. Kita ambil kalau teman-teman misalnya agak jijik ya. Sebenarnya saya sendiri tidak jijik, tapi ini saya contohkan, kita bisa pakai kos tangan ya. Bisa pakai kos tangan. Ini kita masuk ke dalam proses pembuatan molnya ya, tahapannya. Ini kita pakai kos tangan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa tahapannya adalah nasi sisa tadi kita fermentasi 3-4 hari atau 5 hari. Biasanya sudah ketemu seperti ini. Nah, setelah itu kita ambil air, kita gunakan air, jangan air pam ya yang mengandung kaporit. Sebaiknya kita gunakan air kelapa atau air cucian beras. Atau kalau tidak ada, air yang lain juga nggak apa-apa, tapi jangan yang mengandung kaporit. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan air kelapa ini ya. Air cucian beras. Kebetulan saya coba kumpulkan sekitar 2 hari, ibu masak, saya kumpulkan. Ini sudah bagus. Kemudian kita siapkan molase. Tadi molase saya ambil 100 mili ya, 100 mili saya cairkan ini. Jadi kelihatan jadi 200 mili. Dari molase kental itu saya ambil 100 mili. Kemudian air kelapa ini mungkin sekitar 3 literan ya, 3 literan. Jadi pertama-tama tadi ini sudah kita siapkan, lalu kita turunkan ini molasenya ke dalam air cucian beras ini. Ya, kita tidak usah buru-buru. Ini kita aduk baik-baik. Jadi teman-teman semua bisa gunakan molase kalau ada molase di rumah. Kalau di rumah tidak ada molase, bisa menggunakan gula merah ya, gula aren atau gula pasir, tidak apa-apa. Ambil aja 100 gram atau 150 gram itu cukup, lalu dicairkan seperti ini. Nah, setelah ini kita turunkan. Ini turunkan aja semua. Karena ini kebetulan juga saya menggunakan tadi humus bambu seperti ini di bagian bawahnya, nggak apa-apa, ikutkan aja semua. Jadi ini kita ambil ya. Nah, ini ada jamur hitamnya. Nah, ini ada yang orange juga. Lengkap ini jamurnya nih. Ini kita hancur-hancurkan seperti ini. Ya. Hancur-hancurkan. Kita turunkan semua. Jadi jamurnya sebenarnya bukan hanya 3 jenis itu tadi ya, yang warna warna orange, warna hijau dan hitam, tapi bisa jadi ada yang ikutan beberapa jenis jamur lainnya yang sangat bermanfaat bagi nanam yang belum
teridentifikasi pada kesempatan kita kali ini. Nah, kita tidak punya lab. Ya. Ini dihancurin begini. Baik. Nah, jadi air cucian berasnya atau air kelapanya tidak harus 3 liter ya, bisa minimal 1000 mili lah atau 1 liter, 1 atau 2 liter. Ini karena kebetulan ada, daripada kita buang ya lebih baik kita gunakan sebagai mol, campuran untuk mol nasi ini. Nah, wadahnya bisa ember kecil seperti ini ya teman-teman, bisa ember kecil seperti ini, bisa juga botol atau toples. Saya sarankan sih wadah yang bukaannya itu luas, karena ini sebenarnya nanti bergas ya, pada proses fermentasi sekitar 1 atau 2 minggu ke depan itu mengandung gas. Nah, caranya supaya gasnya tidak meletup keluar, itu kita sisakan seperti ini, harus disisakan. Dan kalau dia ruang bukaannya besar seperti ini, itu bisa meredam, artinya kecil, tekanan itu bisa diredusir ya, untuk tidak seperti kalau ditaruh di botol dengan mulut yang kecil gitu. Ini saya sarankan pakai ini atau pakai toples. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita tutup ya, kita tutup dengan tutup, saya pakai tutup apa namanya, dari kantong kresekan saja. Kresekan saja, pakai limbah atau bahan-bahan yang ada di rumah ini, lalu kita karetin nih ya, kita karetin. Nah, kalau pakai toples, tutupnya jangan terlalu rapat tapi juga jangan kendur-kendur amat, sedang-sedang aja ya, seperti inilah kurang lebih gambarannya ya, supaya mengantisipasi tekanan daripada gas itu. Nah, ini saya karetin ya, atau bisa pakai tali rafia juga bisa ya. Iya. Nah, kita taruh. Simple sekali ya saudara. Ini udah selesai ya, udah selesai. Kemudian kita simpan di tempat yang tidak kena paparan sinar matahari, cenderung agak gelap gitu, supaya mikroorganismenya proses fermentasinya cepat berlangsung. Ini biasanya dalam seminggu ya, seminggu minimum, maksimal 2 minggu itu udah bisa digunakan. Itu mungkin yang teman-teman saya bisa sampaikan mengenai dosisnya. Itu seperti biasa pada umumnya ya, 1:20 atau 1:10 kalau kita kocor, kalau kita semprot 1:20 ya. Nanti saya akan tuliskan, sampaikan di deskripsi. Demikian yang saya bisa sampaikan. Sharing semoga bermanfaat dan bisa memberikan satu tambahan kesuburan bagi tanaman teman-teman semua. Media tanamnya bisa lebih gembur dan kita bisa mendapatkan hasil sebagaimana yang kita harapkan. Minimal kita akan merasa senang, bahagia, dan bisa berbagi ketika tanaman kita melihat dia bisa bertumbuh subur, dan apalagi kalau menghasilkan buah, itu suatu kebahagiaan dan kepuasan yang tersendiri yang tidak bisa kita gambarkan dengan ucapan ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.